Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yuli Trihandayani dalam pembelajaran Geografi kelas 10. Pada pertemuan kali ini atau pada presentasi PowerPoint kali ini, lanjutan dari KD sebelumnya, KD 3.1, memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi untuk kali ini kita akan membahas tentang prinsip geografi. Apa yang dimaksud dengan prinsip geografi? Prinsip geografi atau prinsip dasar pada batasan-batasan geografi dapat dilihat bahwa adanya prinsip yang digunakan pada geografi dan studi geografi. Pada dasarnya ada uraian, pengkajian, dan pengungkapan gejala faktor variabel dan masalah geografi. Bu Yuli berikan cara mudah memahami, menghafalkan prinsip-prinsip geografi. Nah, di layar itu ada in the subcore. Sesuai dengan warnanya ya. In the subcore. In-nya adalah interaksi, des-nya adalah deskripsi, sub-nya adalah sebaran atau distribusi, core-nya adalah korologi. Penjelasannya, untuk prinsip-prinsip geografi tadi adalah yang pertama in. In interrelasi ini adalah hubungan timbal balik antar fenomena geografi dalam ruang. Nah, fenomenanya apa saja? Seperti sebelumnya, Bu Yuli sudah terangkan bahwa aspeknya terdiri dari fisik dan sosial. Bisa interaksi antara aspek fisik dengan fisik, antara aspek sosial dengan sosial, atau juga interaksi antara aspek fisik dengan sosial. Untuk prinsip geografi deskripsi, dari des ya, deskripsi. Bahwasannya geografi bisa menjelaskan fenomena melalui peta, tabel, grafik, gambar, dan juga angka. Yang ketiga, prinsip geografi sub. Sub itu sama dengan sebaran atau distribusi. Bahwasannya semua fenomena geografi yang terjadi tentunya tersebar tidak merata di permukaan bumi. Yang keempat, ini adalah prinsip terakhir. Prinsip korologi. Bahwasannya dari prinsip 1, 2, 3 itu menjadi satu kesatuan sehingga masuk sebagai prinsip korologi dan sesuatu yang sifatnya komprehensif atau gabungan dari prinsip 1, 2, dan 3 atau prinsip in the sub yang berada dalam satu ruang. Nah, ini penjelasan dari prinsip interrelasi. Hubungan terkait dalam ruang seperti yang sudah Bu Yuli jelaskan tadi. Contoh dari prinsip interrelasi. Di situ tampak ada fenomena banjir. Banjir terjadi karena apa? Banyak faktor yang bisa menyebabkan fenomena banjir. Salah satunya adalah seperti yang tampak pada gambar, itu banjir terjadi karena penebangan daerah hulu atau daerah hutan. Nah, kalau sudah terjadi banjir, sudah jelas di situ aspeknya ada aspek fisik dan juga aspek sosial. Aspek fisiknya adalah daerah hulu, aspek sosialnya siapa? Yang melakukan penebangan atau illegal logging adalah manusia dan terdampaknya juga adalah manusia. Sehingga kalau dilihat dari interrelasinya ini merupakan interrelasi antara aspek fisik dan sosial. Prinsip yang kedua, prinsip deskripsi. Deskripsi ini menjelaskan segala sesuatu, semua fenomena geografi bisa melalui angka, tabel, grafik, gambar. Contohnya bisa dilihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh prinsip deskripsi. Yang pertama itu adalah contoh berupa tabel yang menjelaskan tentang data kependudukan suatu wilayah mulai dari di situ ada Jabodetabek nomor 1 sampai 8 tentang jumlah penduduk di wilayah tersebut yang disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua, fenomena geografi. Yang kedua dalam bentuk grafik, di situ ada contoh angka buta huruf perempuan dan laki-laki pada beberapa negara ASEAN.
Contoh ketiga dari deskripsi, ini adalah ciri khas dari geografi penggunaan peta. Di situ ada contoh penggunaan peta adalah melihat potensi wilayah. Jadi diingat, deskripsi sama dengan menggambarkan. Gambarannya bisa dalam bentuk apa? 1 peta, 2 grafik, 3 tabel, atau juga angka serta diagram. Prinsip yang ketiga, berarti sebaran atau distribusi. Bahwasannya fenomena geografi di permukaan bumi tentunya tersebar tidak merata. Contoh bisa dilihat di slide berikut. Nah, ini adalah contohnya. Di gambar sebelah kiri itu ada persebaran hewan di Indonesia. Tidak mungkin semua wilayah di Indonesia memiliki hewan yang sama. Nah, di situ sudah tampak bahwa ada beberapa hewan-hewan yang mendominasi di wilayah tertentu. Artinya tidak semua satu hewan atau hewan ini berada di semua wilayah, sehingga sebarannya tidak merata. Kemudian contoh yang kedua, persebaran wilayah rawan tsunami di Indonesia. Tidak semua wilayah di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi tsunami, sehingga dipetakan seperti yang ada di gambar. Prinsip yang terakhir atau prinsip yang keempat itu adalah prinsip korologi. Diingat, prinsip yang keempat ini merupakan prinsip yang bersifat komprehensif atau merupakan prinsip gabungan dari prinsip pertama, kedua, dan ketiga atau in the sub. Bisa dilihat di keterangan sebelah kanan. Contohnya, banjir yang terjadi di Jakarta itu bisa dikaji dengan prinsip 1-3. Ini termasuk menjadi prinsip korologi jika fenomena Jakarta banjir itu dikaji dengan 3 prinsip tadi. Pertama, interaksi. Bahwasannya banjir itu terjadi karena banyak hal, tapi di sini dicontohkan salah satunya adalah curah hujan yang cukup tinggi. Yang kedua, bisa dikaji dengan prinsip deskripsi atau bisa digambarkan bahwasannya fenomena banjir digambarkan dengan peta persebaran daerah rawan banjir di wilayah Jakarta. Berarti dalam bentuk peta. Kemudian yang ketiga, bisa dikaji juga dengan sebaran atau distribusi bahwasannya kejadian banjir atau fenomena banjir di Jakarta tidak semua tempat mengalami. Artinya, sebaran banjir tidak merata. Hanya daerah-daerah tertentu yang menjadi wilayah langganan banjir setiap tahunnya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi satu fenomena geografi, jika di dalam soal dikaji dengan 3 prinsip, maka dia menjadi prinsip korologi. Tetapi kalau di dalam soal hanya menjelaskan bahwasannya banjir terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi, maka dia masuk prinsip interaksi saja. Kemudian kalau di soal berikutnya hanya menggambarkan peta persebaran rawan banjir, maka dia masuk deskripsi saja. Kemudian kalau di soal berikutnya hanya menjelaskan sebaran yang tidak merata, maka bisa dipastikan jawaban dari soal tadi adalah sebaran atau distribusi. Tetapi kalau ketiga-tiganya dijelaskan, ketiga prinsip 1, 2, dan 3 masuk, maka di dalam soal jawabannya pasti prinsip korologi. Semoga penjelasan Bu Yuli sampai sini bisa difahami, bisa dimengerti tentang prinsip. Terima kasih atas perhatian kalian terhadap video pembelajaran atau presentasi PowerPoint yang sudah Bu Yuli sampaikan. Bu Yuli harapkan kalian paham, kalian mengerti, dan diingat geografi tidak hanya menghafalkan saja, tetapi juga harus difahami. Gitu ya. Jangan lupa tulis ringkasan materi hari ini di buku catatan, kemudian kirim ke Google Classroom kelas kalian masing-masing. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.